Baik adik-adik seluruh Nusantara, kali ini bersama Pak Jan lagi ya dalam pembahasan materi dan soal tentang operasi hitung campuran. Ini untuk matematika kelas 6 SD atau madrasah ibtidaiyah semester 1. Insya Allah 30 menit langsung pintar. Oke, ini adalah pembelajaran 2 untuk matematika. Nah, pada pembahasan ini Bapak kategorikan menjadi 2. Yang pertama adalah bagian 1, ini untuk perhitungan biasa, dan kemudian nanti untuk yang keduanya, bagian kedua, kita akan lanjutkan di video berikutnya tentang pembahasan soal-soal hot mengenai materi mengenai operasi hitung campuran. Oke adik-adik, bisa dipahami kan? Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa. Untuk yang beragama Islam, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik, di sini kelihatan sekali ya. Ini pada soal di sini bahwa nampak ya, kita jumlahkan dulu, kita kurangkan dulu yang 8.450 ini dikurang 650, hasilnya 2.200 ya. Kemudian baru terakhir kita tambahkan dengan 3.449, dapatnya 5.649. Itu mudah ya dari ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada 6.666 dikurangi. Nah, ini utang ini ada ya. Kelihatan sekali ini utang. Mana buktinya? Kita menjumlahkan utang karena di sini ada kurang. Berarti utang kita. Nah, kalau kita uraikan itu berarti sama dengan 6.666 dikurang 5.555. Harus selesaikan yang dalam kurung ini dulu karena ini adalah kita total utang kita dulu. Kemudian kita bikin di sini lagi ini ada ya. Ini sebenarnya sama dengan 6.666 jika dikalikan kurangnya itu ke dalam kurung, sehingga kita buka seperti ini, kurang 2.222. Nah, kenapa? Karena ini kurang dikali positif 2.222, kita kalikan menjadi ke dalam kurung menjadi negatif 2.222. Kemudian kurang ini kita kalikan lagi ke 3.333 karena dia positif di sini kan, tambah ini ada ya, sehingga menjadi kurang lagi. Kita kalikan dia ke dalam kurung, sehingga 6.666 dikurang 222 dikurang 3.333. Ini untuk pola distributif tanda yang akan kita distribusikan ke dalam kurung. Nah, untuk lebih jelas yang seperti ini, adik silakan diminta lagi ke penjelasan dari gurumu ya. Kirimkan link video ini agar bisa dijelaskan lebih rinci. Nah, hasil akhirnya sama ya adik-adik ya, 1111 seperti yang di atas. Oke. Masih ingatkan bahwa kalau ada kurang seperti ini, kita berjalan ke arah kiri sejauh ini, dilanjutkan lagi sejauh ini ke berikutnya. Tentu kita sama, artinya menambahkan negatif ya, menambahkan utang. Kalau dulu kata Bapak, berarti utang kita 2.222, datang lagi utang 3.333. Tentu utang kita menjadi utang 5.555. Barulah kita kurangkan 6.666 dikurangi dengan 5.555 sehingga dapat 1.111. Oke adik. Kemudian untuk yang kedua, nah ini untuk yang ketiga, itu soal ketiga ya adik. Di sini ada 10.000, kemudian sama dengan yang tadi, kita kurangkan dengan utang kita. Ini dikurang, kita total dulu utang kita semua, sehingga hasilnya seperti ini ya, 10.000. Nah, yang untuk total utang kita tadi ini, nah sehingga hasilnya adalah ini 7.410 ya adik-adik ya. Jadi sehingga 10.000 dikurang 7.410 maaf adik-adik ya. Jadi 4.283 ditambah dengan 3.127. Nah, kita total utang kita, berarti utang kita semuanya totalnya adalah ini 4.700 berapa utang kita 7.410. Ketika kita kurangkan 10.000 dikurangi dengan 7.410, hasilnya adalah 2.590. Nah adik-adik, untuk mencari ini ada dua cara seperti yang ini ya. Bapak bikin di cara pertama yang ini, yang sebelah kotak kanan ya, kotak sebelah kiri. Jadi 0 kurang 0 masih bisa, 0 kurang 1 tidak bisa, karena yang kita pinjam di dekatnya 0, 0. Nah, untuk lebih mudah letakkan
hilangkan satu ini, ambil satu dari satu, ambil satu buah, kemudian dari angka berikutnya 9 sampai di mana tadi adik-adik tidak bisa mengurangnya sampai di sini kan, maka letakkan 10 di sana. Baru kemudian 10 dikurang 1 9, 9 dikurang 4 5, 9 dikurang 7 2. Oke adik-adik. Atau dengan cara seperti ini, yang 10.000 tadi ini dikurangi dengan 7.410, 10.000 dikurangi 1 sehingga menjadi 9.999. 7.410 dikurangi pula dengan 1 sehingga hasilnya adalah 7.000. Itu ini 7.409. Nah, baru kita kurangkan 9 kurang 9 0, 9 kurang 0 9, 9 kurang 4 5, 9 dikurang 7 2. Oke, sehingga hasilnya sama. Ya kan? Maka kita isikan ke sini ini. Oke, bisa dipahami kan? 2.590 hasilnya. Sekarang kita masuk ke yang soal berikutnya. Nah, untuk membahas soal perkalian. Oke, Dedek, tadi kan soal perkalian lagi kita. Nah, contohnya di sini 365 dikali 85 dibagi 5. Nah, caranya begini adik-adik, supaya lebih mudah. 365 dikali 85 dibagi 5 itu tadi. Kemudian bagikan yang 3.365 dibagi 5 dapatnya 73 ya. Ini dulu dikerjakan. Nah, setelah itu barulah nanti kita yang tinggal adalah karena 365 dibagi 5 dapat 73. Tinggal sekarang 73 kali 85. 73 dikali 85 sama dengan, nah ini bisa dikerjakan seperti yang ini. Yang di dalam kotak ini, lihat ini yang bapak bikinnya di dalam kotak yang ini, bisa adik-adik kerjakan seperti pola ini. Tapi ini dikerjakannya di kertas buram ya, supaya bersih bukunya. Oke, ini ya kita kerjakan seperti ini. Ini masih permulaan terus gitu ya. Nanti untuk apa, tentu kalau untuk berikutnya nanti bapak tidak akan mau lagi ya, adik-adik semua tidak bisa dengan cepat gitu ya. Kalau bisa diusahakan. Jadi ini 73 dikali 85 kita kalikan begitu ya, 8 kali 3 5 kali 3 nya dulu, dari 5 ke 3 dikalikan dapat 15. Simpan 1. 5 kali 7 35 karena ada simpanan 1 tadi, jadi 36 ini adik-adik ya. Nah, kemudian setelah itu baru 8 nya lagi dipikirkan. 8 kali 3 24. Kenapa tentang 6 kan ini kan puluhan, ini tanggal 8 ini puluhan, maka tentang puluhan pula diletakkan 4 nya. 8 kali 3 24 4, ini simpan 2. Ingat simpanan 2. 8 kali 7 56 tambah 2 58. Baru kemudian kita tambahkan setelah selesai 5 dengan 3, 5 dengan 7 udah dikalikan, 8 kali 3, 8 kali 7 udah dikalikan. Sekarang tinggal menjumlah. 5 diturunkan ke bawah karena ditambahkan dengan yang tidak ada, kita anggap 0 di sini, berarti 5 tambah 0 5, 6 tambah 4 10, simpan 1. Ingat tuh, simpan 1. 3 tambah 8 11 karena ada tadi simpan 1, berarti tambah 1 12. Kemudian simpan lagi 1, tulis 2, simpan satunya. 1 tambah 5 6. Nah, begitu ya, murah bukan? Enggak apa ya, murah. Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Nomor 2 untuk perkalian dan pembagian, 1250 dibagi dengan 25 dikali 75. Nah, adik-adik kita tukar seperti ini, 1250 per 25 dikali 75. Nah, sekarang 75 dibagi 25 dapatnya 3. Nah, tinggal sekarang adik-adik hanya mengalikan 1250 dikali 3. Nah, hasilnya adalah 3750. Mudah bukan? Nah, oke. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, soal ketiga untuk perkalian pembagian, di sini ada adik-adik 1 juta dibagi 200.000 dikali 18. Nah, kan sama saja 1 juta per 200.000 karena per itu dibagi 200.000 kali 18. Nah, sekarang kita lihat di sini 200.000 itu ada 5 nol di belakang. Karena yang 200.000 ini artinya adalah 2 kali 100.000. Sedangkan yang di atas 10 kali 100.000. Makanya boleh kita coret 5 nolnya ini, 5 nolnya. Dan ingat, lihat ini 2 0 0 0 0, tidak ada lagi yang bukan 0, artinya ditutup 0 semuanya lagi. Yang 1 juta juga 1 0 0 0 0 6 kali. Jadi sampai ditutup juga dengan 0. Tapi kalau bukan 0, penutupnya misal 201 gitu kan, dibagi 10, 201 dibagi 10. Nah, ini misalnya Adik. Nah, ini ya Bapak contohkan. Misalnya kan
ini 210 201. Nah, ini Bapak pindahin ke sini. Ini misalnya. Nah, kemudian dibagi. Kalau dibagi misalnya, kalau kita gunakan yang bagi seperti apa tadi, ini dibagi dengan 10. Dibagi 10 per 10. Nah, ini per 10. Nah, sekarang kita tulis lagi 10. Oke. 10. Nah, oke. Nah, ini ada kita pindahin saja sini. Nah, ini jangan dicoret nol yang ini, karena yang di atas itu kan 201 kan ditutup 1, bukan ditutup 0. Nah, kalau ini ya boleh. Tapi dengan siapa dia dicoret? Tidak ada, karena di atasnya itu bukan ditutup 0. Tapi kalau misalnya yang satu ini 0, nah ini boleh dicoret. Ini ada deh. Dicoret yang nolnya ini, coret nolnya yang ini 1. Oke. Kemudian coret pula yang di atasnya 1. Ini. Nah, ini ya. Begini. Nah, kita pertebal Adik-adik ya. Kita pertebal dia. Oke deh, bentar ya. Oke Adik, ini ya. Nah, boleh dicoret. Ini juga kita pertebal. Artinya sama-sama 0 di bawah dicoret, 0 di atas juga boleh dicoret. Nah, ini Adik ya. Ini. Nah, kalau misalnya warnanya kita tukar supaya lebih jelas, nah ini dicoret ya. Sehingga tinggal 20 bagi 1 ya 20 begitu, boleh. Tapi kalau tadi di sini 1 nggak boleh ya ya. Kalau ini kan harus ditutup oleh 0, 2 0 0 kan perhitungannya 1 0 kan. Begitu baru boleh. Berapa buah dicoret nolnya di bawah, begitu itu pula di atas. Karena sebenarnya 200 itu adalah 20 kali 10 per 10. 10 per 10 ya 1. Jadi 20 kali 1 20 begitu. Oke ya. Itulah yang Bapak pakai di sini. Nah, kemudian untuk yang soal berikutnya kita perhatikan lagi ya. Ini tadi kan, ini oke udah, ini nah ini oke, kita lihat ya. Jadi pada soal yang tadi ini kita masuk ke berikutnya. Sekarang bagaimana dengan operasi hitung campuran bilangan caca? Ingat, penjumlahan dan pengurangan itu setara, artinya sama kuat. Kemudian kali dan bagi setara, berarti sama kuat. Kemudian jangan lupa juga bahwa kali dan bagi itu lebih kuat daripada jumlah dan kurang atau tambah dan kurang. Oke. Contoh di sini kan ada di sini 1250. Nah, ini tadinya nggak pakai ini ada. Nah, ini seperti ini. Nah, asal soalnya seperti itu. Nah, kemudian karena bagi di sini yang 200 kan kira kirinya dekat dengan tambah ini kan. Kemudian di sebelah kanannya dekat dengan bagi. Nah, maka 200 itu kita kerjakan ke baginya dulu, maka kita kurungi begini. Nah, 4 juga sebelah kirinya ada bagi, sebelah kanannya ada kurang, ini ya Dede. Maka 4 itu bukan diselesaikan ke kurangnya dulu, tapi kita selesaikan ke bagi. Karena tadi bagi, perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan, makanya kita selesaikan seperti ini. Oke Adik. Baru kemudian kita turunkan kurang 500. Nah, sekarang 1250 ada dikurangi langsung dengan 500, karena bagaimanapun nanti akan kita kurang juga dengan 500. Kita kurangkan dengan 500, hasilnya adalah 750. Nah, kemudian 200 ini kita bagikan 200 per 4, bikin seperti ini Adik. Nah, 20 bagi 4 kan kalau sesuatu itu yang ditutup oleh 0, boleh aja ambil 20 bagi 4 dapat 5. Karena masih ada nolnya, berarti 5, letakkan nolnya di belakang 5, berarti 50. Nah, seperti ini. Jadi asal 200 itu kan 20 ini ada ya, 20 ini 20 dikali 10 dibagi 4. 20 bagi 4 dapat 5. 5 kali 10 50. Nah, tadi berarti 750 ditambahkan hasil bagi ini tadi 50. Berarti 750 ditambah 50. Maka hasil akhirnya adalah 800. Bisa dipahami ya Dek? Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua, 12.500 dibagi 400 ditambah ini tadi begini. Nah, ini asalnya tadi Dek. Ya. Oke, ini. Nah, ingat 12.500 pasti terikat ke bagi. Tapi di sini ada 400 kok dikurungi ke arah tambah, bukan kita yang mengurunginya. Memang soalnya sudah seperti itu Adik. Kalau sudah soal seperti itu memang sudah dikurunginya dari awal ini.
400 tambah 100 dikuranginya. Berarti jangan dibuka kurungnya, selesaikan dulu 400 tambah 100 berapa? 500. Maka kalau misalnya yang dalam kurung yang ini Bapak katakan jangan dilihat dulu isinya, kita bilang karung gitu. Berarti 12 dibagi 12.500 dibagi karung gitu ya. Maka 12.000 ini kita kurungi dengan yang si karung tadi ini. Karena karung itu bukan terikat ke tambah tapi terikat ke bagi, makanya kita kumpulin ini dulu. Baru kemudian ditambah 40 kali 25 ini memang sudah dikurunginya dari tadi gitu. Nih. Maka kalaupun tidak dikurungi memang 40 itu pasti tertarik ke kali. Kalaupun misalnya dilepaskan sepertinya dari ini. Misalnya ini dilepaskannya ini kan. Nah, maka tetap yang 25 itu dan 40 itu dikalikan dulu, didudukkan perkaliannya dulu. Karena perkalian lebih kuat dari penjumlahan begitu ya. Begitu juga dengan yang pembagian juga lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang setelah seperti ini 12.500 dibagi si karung. Nah, selesaikan karung dulu. 400 tambah 500, 400 tambah 100 ya 500 ini hasilnya Bapak turun ke bawah. Yang 12.500 itu kita turunkan juga ke bawah. Nah, sekarang kita kurungi 12.500 dibagi dengan 500 ditambah 1.000. Nah, sekarang adik-adik seperti ini. Ini kan. Nah, ini coba kita lihat ini. Asalnya tadi ini. Bapak jauhkan dulu itu. 12.500 dibagi 500. Nah, ini 0 yang 2 ini kan sudah ditutup oleh 0. 0, 0. Sini juga 0, 0. Jadi coret saja 0-nya itu 2, di atas juga 2. Jadi kalau 1 dicoret di bawah, 1 juga 1 0-nya di bawah, 1 juga di atas. Karena arti 12.500 itu adalah 125 kali 100. Sedangkan 500 adalah 5 kali 100. Makanya yang 100 ini dibagi 100 itu. Oke, Adik-adik, boleh dicoret. Sehingga 125 bagi 5 dapatnya adalah 25. Makanya tadi Bapak tutupi dengan ini. Dapatnya 25. Nah, 25 ditambahkan 1.000, tentu hasilnya 1.025. Oke, Adik, bisa kan? Murah sekali. Nah, kemudian kita masuk ke yang berikutnya. Nih. Oke, Adik, kita masuk ke yang berikutnya. Nah, ini 450 ini tadi terbuka semua ini. Ini ada begini ya. Asalnya seperti ini. Nah, ini. Kemudian ini juga terbuka dia. Ini terbuka ya. Nih. Nah, ini juga terbuka tadi adik-adik. Ini masih terbuka. Ini juga tidak ada kurung-kurung gitu. Nah, kalau seperti ini apa yang harus kita lakukan? Ingat, kali ini kan 450 kali 85 ditambah. Nah, 85 ini bukan didahulukan ke tambahnya dulu, tapi didahulukan ke kalinya, kurungi. Artinya apa, adik-adik? Nah, kita kurungi pula ini. Berarti 450 dikali 85 dulu. Nah, jangan nanti 85 kamu tambahkan terus, jangan, karena kali lebih kuat daripada tambah dan kurang. Begitu juga bagi lebih kuat daripada tambah dan kurang. Nah, di sini juga ketemu lagi. Coba perhatikan ini adik. Nah, ini ya. Nah, kalau misalnya ini 250 dikali 40. Nah, ini perkaliannya ini dulu kan, karena perkalian lebih kuat daripada penjumlahan yang ada di depan 250 ini ada ini. Ya, oke. Nah, ini kita selesaikan dulu. Begitu juga dengan yang ini 8.400 kan di sebelah kirinya ada kurang, di sebelah kanannya ada ini bagi ya, maka dulu ke baginya, maka kita kurungi, artinya 8.400 harus dibagikan dulu dengan 20 gitu ya, dibagikan dulu dengan 20 nya. Nah, ini saya paham ya tadi. Nah, kemudian baru kita turunkan ke bawah. 450 dikali 85 hasilnya adalah 38.250. Nah, datang 10.000 ini 250 dikali 40 dapatnya 10.000. Nah, kemudian ini adik-adik tadi ini ya, ini sebelum adanya ini kita singkirkan dulu. Ini tadinya adik-adik ini 8.400 per 20 dibagi 20. Nah, kita coret nolnya dulu yang ini 1 dibawahkan 20, coret nolnya yang di atas 1, sehingga tinggal sekarang 840 dibagi 2. Sekarang 84 dibagi 2 dapatnya 42. Nah, ini makanya tadi Bapak coret yang ini. Nah, kita datangkan hasilnya 84 bagi 2 dapatnya 42. Nah, 42 di sini ini kan masih ada 0 yang belum dicoret ini. Jadi 42 letakkan 0 berarti 420 berarti 420.
Nah, berarti 8.400 dibagi 20 adalah 420. Nah, maka sekarang untuk mengurangkan itu Bapak bantu ke adik-adik semua dengan ini. Jalan ke bawah. 48.250 dikurang 420 ya Dedek ya. Jadi 0 kurang 0 0, 5 kurang 2 3, 2 kurang 4 tidak bisa, pinjam 1 dari 8 ya Dedek. Nah, berarti pinjam 1 jadi tambahkan pinjam 10 dapat jadi 12. 12 kurang 4 8. Nah, di sini kan 7 jadinya Dedek ya. Ada Dedek ya. Jadi 7. Yang di 8 ini kan dari pinjam 1 tadi itu tinggal 7. 7 dikurang tidak ada ya 7, 4 dikurang tidak ada itu 4, berarti 47.830. Nah, inilah nanti akan kita isikan ke titik-titik di sini. Bisa dipahami ya Dedek? Oke. Nah, sederhana bukan pembahasannya? Sekian dan terima kasih. Nah, jangan lewatkan pembahasan berikutnya untuk soal-soal height or the thinking skill ya, untuk soal-soal yang rumit yang membutuhkan nalar tinggi untuk adik-adik. Nah, ini baru dasar. Jadi jika perlu tidak paham, silakan lagi dikonsultasi, tanya di komentar, bikin komentar di bawah adik-adik ya. Nanti akan Bapak balas, karena Bapak sayang dan cinta untuk semua anak negeri Indonesia. Oke, Bapak ingin adik-adik pintar. Nah, oke, untuk itu jangan segan berikan like-nya, subscribe channel ini. Kan ada, kalau subscribe-nya masih merah berarti ditekan itu supaya tidak merah lagi, berarti adik-adik sudah subscribe, dan komentari di bawah. Oke adik-adik, sampai di sini, sampai jumpa untuk pada pembahasan soal operasi hitung campuran bilangan cacah ini, yang campuran yang bersifat soal HOTS nanti. Oke adik-adik, tunggu tayangan berikutnya. Bye, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.